Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 22 April tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini bersama kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, hikmat dari Tuhan, supaya kami boleh mendengar, memahami, dan dimampukan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Pintu Terkunci, Hati Terbuka. Bacaan firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 yang demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari di hari kebangkitan Yesus, para murid sedang berkumpul di sebuah rumah. Tetapi alih-alih merayakan, mereka justru bersembunyi. Mereka hidup dalam ketakutan. Mungkin juga seperti kita, yang meski hidup di tengah kabar sukacita Paskah, masih sering terkurung oleh kekhawatiran, rasa bersalah, kekecewaan, atau juga luka di masa lalu. Mungkin secara fisik kita hadir di gereja, tapi hati kita terkunci rapat. Namun Paskah mengabarkan sesuatu yang luar biasa. Yesus yang bangkit menembus ruang terkunci. Ia tidak butuh pintu dibuka. Ia datang membawa damai. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah kata pertamanya. Ia tidak datang dengan teguran, tetapi dengan penghiburan. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti kasihnya yang abadi. Saudara-saudari, Paskah adalah berita bahwa tidak ada pintu yang terlalu terkunci bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu beku, tidak ada kehidupan yang terlalu kacau, hingga Yesus tidak bisa masuk dan membawa damai. Yang indah, setelah Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, ia memberikan misi. Dikatakannya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Paskah tidak berhenti di ruang tertutup itu. Yesus mengutus murid-muridnya keluar untuk memberitakan pengampunan, harapan, dan hidup baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin hari ini kita merasa tertutup, tidak siap untuk bersukacita, masih dikejar oleh beban hidup. Tapi Yesus yang bangkit tetap datang. Yesus menembus dinding ketakutan kita.
Yesus menawarkan damai sejahtera yang tidak tergantung pada situasi. Yesus memberi kita Roh Kudus agar kita bisa mengampuni, mengasihi, dan menjadi pembawa hidup baru. Paskah adalah undangan. Bukalah hatimu. Izinkan Yesus masuk, biarlah damai-Nya memenuhimu. Dan kemudian jangan tinggal di balik pintu. Pergilah, jadilah saksi bahwa Kristus sungguh hidup. Karena Dia hidup, kita tidak perlu takut. Karena Dia hadir, kita tidak sendirian. Karena Dia bangkit, kita pun bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami sungguh-sungguh mengimani bahwa Paskah, kebangkitan Kristus, menembus ruang-ruang terkunci di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa. Tidak ada pintu di dalam hidup kami yang tidak bisa Tuhan masuki. Tidak ada ruangan-ruangan di dalam hati kami yang tidak bisa Tuhan masuki. Maka biarlah Tuhan Engkau terus berkarya di dalam hidup kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami terus boleh beriman teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.